Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan tentu saja masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan nanti Bro Ayung yang bakal berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semuanya. Dan tidak usah pakai lama-lama, monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Langsung ke cerita jauh. Langsung ke cerita, oke. Ada cerita apa hari ini? Harusnya nggak usah ditanya ya. Iya ya. Harusnya nggak usah lupa, saya lupa. Ini ada cerita dari Mas Bimo. Namun sebelum ke cerita, saya minta maaf dulu sama teman-teman yang mendengarkan ngobrol. Bila mana nanti di dalam cerita ada istilah ataupun pengertian terhadap sebuah istilah tersebut lah yang kaitannya sama klinik, itu semata-mata dari pendapat yang menceritakan ataupun orang yang mengalami, bukan pendapat kami, begitulah ya Bi. Nah, langsung ke cerita Bi. Ya, langsung. Ini cerita dari Mas Bimo. Mas Bimo itu di Banyumas menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami ibunya. Drummernya netral dulu. Bimo drummernya netral ya. Kemudian cerita itu sekitar tahun 80-an. Ibunya namanya Sri Hartati gitu ya. Jadi dulu ibunya sejak kecil ya punya saudara, dua bersaudara begitu ya, dan dia itu punya kakak namanya Sri juga. Nah, kalau ini Sri Hartati, kakaknya namanya Sri Sunarti. Buat lebih mudah, satunya Sri, satunya Arti gitu aja wis ya. Nah, mereka itu walaupun beda 2 tahun tapi pantaran, gede badannya ya segitu, nggak jauh beda lah, kayak bocah kembar, miripnya seperti itu. Tumbuh di keluarga yang ya alhamdulillah cukup. Bapaknya itu seorang pegawai pemerintah, entah pemerintah desa atau apa, yang pasti lebih mending daripada tetangga sekelilingnya begitu. Tetangga sekelilingnya pengusaha semua. Pengusaha gitu. Semua. Ya itu si Narti kadang dibilang kayak kembar kayak sama si Sri begitu ya, meskipun kata Mas Bimo kayak di belakang truk kan kadang ada tulisan Ayu Adine begitu ya Bi. Itu cantikan si Sri, bukan si kakaknya si Narti. Ya itu kan tendensinya mungkin karena itu mamanya Bimo. Kalau Bimo anaknya Narti ya Ayu kakaknya kan, seperti itu. Nah, ada perbedaan di antara keduanya. Kalau Sri itu dari dulu wongnya sering mau keluar, ya supel, mau bergaul. Kalau si Narti itu pendiam, anaknya itu pendiam di rumah, ngobrol-ngobrolnya cuma sedikit. Tahun berganti terus makin gede sampailah mereka itu dewasa. Sifat-sifat itu juga nggak berubah, bukan sebuah kesalahan sih, cuman menonjol banget kalau si Sri itu sering ikut kegiatan macam-macam di lingkungan maupun ini di cerita bawang merah bawang putih bukan? Iya, bawang merah bawang, istilahnya seperti itulah, mirip kan, karena perbedaan pembawaan, bukan sifat yang nggak baik sih, pembawaannya yang beda. Kemudian setelah bekerja, ini langsung lompatnya jauh banget ya. Setelah bekerja, Sri itu kerja di sebuah ya perkantoran lah, entah perkantoran apa nggak dijelaskan sama Mas Bimo. Kemudian mengenal beberapa teman tentu, dan ada yang disukai sama si Sri, namanya Mas Agus. Itu lebih senior begitu ya. Agus Buntung. Agus Buntung itu sering main ke rumah. Iya, berikut si Agus ya bukan ya. Agus itu penuh ya. Agus penuh. Jadi sering main ke rumah begitu ya sama kawan-kawan yang lain, nggak perempuan nggak laki. Itu keluarganya juga open. Bahkan Mas Agus juga sering menyempatkan waktu, kadang ngeklik banget sama bapaknya, walaupun tadi pegawai pemerintah, tapi dia itu bapaknya senang sesuatu yang klinik, sesuatu yang kuna-kuna dulu, ala-ala orang Jawa, ngomongin macam-macam hal itu cocok lah sama Agus. Sri itu jelas-jelas menaruh hati sama si Agus. Begitu juga kawan-kawan yang lain paham itu semuanya. Meskipun buat Sri sendiri, Agus itu nggak pernah menyatakan perasaannya, Sri juga demikian. Tapi aku banget, Agus itu aku banget, dan buat Agus mungkin Sri itu memang calonnya aku. Dan di luar, kalau misalnya bareng-bareng sama teman, Agus kadang juga main sendiri ke rumahnya Sri begitu ya, sering boncengan, sering dianterin kemana-mana. Jelas-jelas dia sayang sama aku, kata si Sri. Nah, suatu ketika Narti muncul, jeng. Belum ya. Bukan aku itu. Nah, suatu ketika Agus ngomong sama si Sri, ngomong gini, Sri, besok aku mau ngomong serius ke rumah.
ngomong serius apa? Yo nanti ngomongnya besok, jangan sekarang. Agusnya sering udah berbunga-bunga, ya kan? Tadinya biasa aja langsung berjamur. Kan tanaman, tumbuh tanaman ya, langsung tadi bunga yang mekar dalam hatinya. Ini yang aku tunggu, pasti nggak lain nggak bukan si Agus mau ngomong serius. Kita sudah ada umur ya kan, mesti ngomong mau ngelamar saya. Itu anggapannya seperti itu, senang bahagia tuh ngomong sama orang tuanya, besok Mas Agus mau kesini sama orang tuanya. Nah, sama orang tuanya begitu. Enggak, mau ngomong serius sama bapak sama ibu. Awalannya seperti itu kan. Kemudian besok harinya yang ada tebakan seperti itu kan, akhirnya Sri dandan lebih sopan dari hari biasanya. Terus make up tipis lah. Saya tampil baik, anggun seperti itu. Kemudian datanglah Agus sendirian memang, kan nanti besok-besoknya dia mau sama orang tuanya, itu ngawalin lah sendiri. Itu ngobrol sama bapak ibu di ruang tamu, ada Mbak Narti juga di situ. Ya keluarga lah komplit di situ kan. Akhirnya karena salting dan macam-macam, dia udah berbunga-bunga, aku yang bikin air. Karena yang paling dekat sama Agus, aku yang bikin air. Bikinlah air, artinya bikin wedangan. Kayak Tuhan gitu. Bikin air nggak mungkin, bikin wedang. Hidrogen sama oksigen dicampur H2O, iya kan, ditambahi pucuk-pucuk teh terbaik. Bukan begitu, bikin wedang, bikin teh. Itu diaduk-aduk sambil bayangin. Akhirnya waktu yang saya tunggu selama ini, Mas Agus kemari dan mau ngomong ke bapak mau ngelamar saya. Ya Allah, senang banget saya punya suami yang baik, punya pekerjaan yang ya bisa dipertanggungjawabkan, seneng lah. Terus pas dia itu ngelangkah bahwa nampan itu ya dengan tadi gelas isi 4 berikut sama dia. Narti udah pangku Agus gitu. Narti udah pangku Agus. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu ya. Dia tuh ngomong, dengar suaranya si Agus ngomong, "Pak, kula niki salah Jawa dulu ya, Bi. Kula niki setunggal badhe silaturahim. Mau silaturahmi sama keluarga itu bahasanya orang mau minta sumbangan gitu. Udah pernah banget ya, Bi. Kalau kata si Sri langsung aja si Gus, gak usah kelamaan gitu kan. Tapi kok ngomongnya nggak nungguin aku kan lagi bikin wedang gitu kan. Nah terus yang keduanya singkaping kali saya itu mau serius sama anak bapak seperti itu, Bi. Wow, di sananya berbunga banget lah, kayak kelambi dibeneri ngene-ngene. Pokoknya saya bakal sama Mas Agus senang banget. Dianterin itu minuman sampai ke pintu terakhir di ruang tamu. Lah pas di situ emaknya ngomong begini, "Lah kamunya gimana, Nar?" Ngomongnya ke Narti, Bi. Akhirnya jatuh. Enggak, belum. Belum jatuh. Kamunya gimana, Nar? Masih kayak semacam ada kilat yang luar biasa gede nyambar taman hatinya yang tadi berbunga, kan langsung gosong semuanya, Bi. Bergetar ini ditahan, saya harus kuat. Ini bener yang saya dengar itu bener apa enggak? Kok ngomongnya ke Mbak Narti, bukan buat saya. Ditanyain sampai 2 kali, mamanya juga memastikan, "Ayo Nar, kalau kamu ya mau sama Agus beneran ya dijawab mau apa enggak." Nartinya ngangguk, alhamdulillah ngomong seperti itu, kayak semacam dia itu blank, bener-bener sakit, kecewa. Selama ini apa artinya saya diboncengin, kadang-kadang tangan saya dipegang, kadang-kadang macam-macam hal. Kok Agus begitu tega, saya nggak dikasih harapan. Jatuh bro, tapi ini masih megang nampan gitu. Terus teganya lagi, "Mbak Narti, saya kurang apa? Kok ke Mbak Narti? Kok ibu nggak pernah cerita hal sepenting ini?" Itu masalahnya di situ. Iya, harusnya kan ada speaking terlebih dahulu lah ya. Kayak mereka udah tahu hari ini mau ada seperti ini dan nggak mengindahkan perasaan saya sama sekali. Kalau bapak datar biasa. Terus dikuat-kuat, saya harus kuat. Bagaimanapun saya kecewa, sedih, tapi kakak saya bahagia. Sinar itu bagus, saya harus kuat. Loh, tapi ya di dalam hati sambil ngasih wedangan itu, "Mas diminum," pengen goyang ibu. Ibu pengen disiram itu sangat gergetan batu, ditahan, benar ditahan sampai selesai ngasih wedangan, ngomong, "Selamat ya Mas Agus." Nah, selamat ya Mas Agus masih bisa nahan air mata. Pas ke Narti langsung dipeluk, "Selamat ya Yu, selamat ya Yu." Lah kan aku belum diapa-apain, wong apa lamarannya juga besok. Lamaran juga besok, kok udah ngasih selamat. Pokoknya aku seneng banget. Nangisnya itu sebenarnya karena sedih, bukan karena dia bahagia. Buat nutupin. Itu singkat cerita,
pamitlah si Agus dengan rencana besok orang tuanya mau ke situ. Dan dia itu karena sangkin si Sri itu sangkin dia berharap bahwa dia yang bakal dilamar. Lagi dia pulang, lagi di rumah itu nggak pernah ngeliat itu si rumah lagi ada apa aja persiapan buat lamaran besok gitu loh, Bi. Jadi dia terlalu terhanyut pas ada Agus pulang, ternyata rumah itu udah banyak macam-macam jajanan nanti besok buat nyambut lamaran sih. Itu nggak ngeh. Ini pun kecewaan jadi double. Seperti ini kok bisa saya nggak tahu, nggak pernah diomongin sama ibu. Akhirnya kan dia ada pernah omongan begini, Bu, seneng ya Bu ya Mbak Narti akhirnya mau nikah katanya. Oh baru mau lamaran, tapi saya nggak ngeh loh kenalnya kapan, ngobrol-ngobrolnya kapan. Lah ya kamu nggak ngerti, Agus kan mamanya dagang di pasar. Dia sering ngantar mamanya. Lah kakakmu kan yang ngantar saya ke pasar. Jadi mereka ketemunya di pasar. Ternyata di belakang mereka tuh sering ketemu di pasar. Sering pangku-pangkuan. Pangku-pangkuan nang pasar, nang los kosong di. Ya enggak maksudnya sering cinta-cintaan di situ lah. Jadi kayak orang tuanya dia oke, orang tuanya sini oke. Tapi dia pengen ngomong kenapa ibu nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong. Saya jadi berharap saya akan bisa hancur kabeh. Itu tapi lupakanlah, berusaha buat kuat, tapi tetap aja orang perempuannya nangis semalam kan tidurnya udah kamarnya sendiri-sendiri, terus rada wong duwe kan, akhirnya keluar dari kamar malam-malam dia mau nggak nangis itu di depan kolam ikan kecil di samping di depan kamarnya dia itu ada taman nggak terlalu luas lah, itu ngeliatin ikan aja kadang-kadang kan ngap kayak seakan-akan ngeledeki loh. Nyebelin lah, pokoknya nyebelin semuanya. Dia nangis tumplok air matanya sedih banget. Nah pada saat kayak gitu, loh kok ini emang bau apa? Ada bau-bau. Ini ada bau wangi banget sama merbak. Terus nggak kenal itu bau apa. Yang jelas di bau wangi banget tapi enak. Di penciuman saya enak kayak aku. Saya itu tenang kata si Sri kan. Lah pas dia nengok ke depan, tadi kan nunduk nangis gugup terusan. Dia nengok ke depan ada. Dia kaget, aslinya kaget, bener-bener kaget, cuman nggak takut. Ada seorang nenek pakai kebaya dari atasannya putih, bawahnya jaritnya juga putih, cuman ada motifnya begitu ya, sama pakai kerudung. Itu dia ngeliatin, ini saya bener ngeliat ada nenek-nenek enggak di depan saya, nggak jauh, bener-bener. Tapi tatapannya enak, orangnya kayak teduh banget. Ini siapa? Sampai dia ngomong begini, aku ini ngelihat jenengan asli apa enggak Mbah? Dia cuma senyum. Siapa neneknya Upin. Iya. Opa ada dengan sini nyebelin banget ya. Bener-bener. Itu aslinya ini merakuti. Nah terus ngomong, dia nangis kan, kayak ngadu. Dia baru senyum, ini nangisnya tambah jadi. Nah nenek itu cuma ngomong yang sabar, yang ikhlas, yang sabar, yang ikhlas. Iya dia tambah nangis gugup tapi nggak pengen meluk sih. Kok aku nggak takut, kok aku bisa cerita sama nenek itu siapa? Tahu-tahu ada di situ. Mbah saya di foto juga nggak begitu. Mbahnya bapak, siapa pun saya nggak kenal. Nah, Mbah dari mana? Kampung Durian Runtuh dari, gitu. Mungkin. Yang pasti dari Durian Runtuh. Tapi kan nggak diceritain apa ada dengan atau enggak. Ya kan Thailand. Lupa nggak disebutin. Nggak disebutin. Lah pas lagi kayak gitu dia kayak merasa nyaman nggak cerita, cuma nangis meluapkan tangisannya kayak orang di rumah ini tuh ngecewain semua, nggak ada yang ngomong sama aku. Bo yang ngerti kalau aku berharap dan aku cinta sama aku, nggak ada yang ngerti. Nenek-nenek itu seakan-akan paham. Lah wis lagi kayak gitu, kirain nenek-nenek itu mau kesini, mau nepuk bahunya, mau buat sindiran. Dulu masuk ke kamarnya dia karena pintunya ditutup ngelos, bes. Astagfirullahaladzim, ini asli apa enggak? Nyampe, mbah dicariin ke dalam tuh nggak ada sama sekali. Nah wis kan, itu dia tapi nggak takut, saya kayak nyaman dan berharap kamu sering datang, mbah sering datang nemenin saya buat ngibur saya. Ada perasaan seperti itu. Malam udah bisa tidur, dipaksa-paksa tidur, akhirnya pun pagi dan lamaran pun tiba. Wow, wis rame banget kan, rame banget. Bahkan teman-temannya Sri juga di situ, teman-temannya Agus. Pada bantu-bantuin adatnya wong Jawa ya masih pegang adat yang kalau misalnya ramaran itu bawa pasel-pasel orang banyak begitu kan rame ya. Ini dia itu sempat diomong sama temennya yang tegaan ngomongnya kirain Agus mau sama kamu Sri. Loh jengkel banget diomongin kayak gitu. Ya enggak lah masa sama aku ya Mbak Nati kan ini kalau di Upin visi kalau ngomong itu asal jeplak asal benar visi.
Iya sih bener. Yang kelengeran siapa ya Bi? Ada Ajat apa ijat apa siapa apa kelenger. Nah itu akhirnya dan Ijat nggak bisa ngomong kan? nggak bisa ngomong. Iya, gara-gara kecelakaan sepeda. Benar. Kisahnya begitu sebenarnya. Makanya dia trauma sama sepeda. Jadi ngomongin iya trauma sama sepeda. Sama sepeda. Sama itu temannya siapa itu? Ya, kemudian acara itu berlangsung baik, berlangsung lancar. Kembali si Sri mencoba untuk tabah, mencoba menerima semua ini. Oh ternyata saya salah sangka sama Agus. Bener kata orang, cinta perasaan itu diungkapkan. Walaupun kecewa kan di awal gak kayak gini, sakit banget. Tapi termasuk tegar itu si Sri demi kakaknya si Narti. Nah setelah acara ini, lamaran itu justru aneh. Jadi awalnya si Sri itu jarang ketemu sama si Narti, ngobrol kayak hari-hari itu kayak malas gitu loh sama kakaknya. Karena nggak terus terang sama mamanya juga komunikasinya berkurang. Tapi dia mulai nerima, mulai diajak komunikasi lagi. Tapi seminggu berikut dari lamaran itu kok suasana rumah ini jadi wagu. Aturan kan bahagia karena niatnya sebulan lagi mau nikahan. Kok jadi wagu, jadi kayak keceriaan hilang, kebahagiaan biasanya ngobrol-ngobrol bareng hilang. Terus bapak itu sering hilang. Biasanya bapak selalu ngajakin ngobrol di teras kalau habis maghrib. Sore-sore sering ngajak ya bercandaan sama putri-putrinya, itu enggak. Terus diomong sama si Sri kan, Bu, bapak mana? Kok bapak aneh? Ya ibunya juga kayak gitu, Bi, sedih. Kayak rautnya sedih, kayak mikirin sesuatu. Ya kamu tanya sendiri sama bapakmu. Akhirnya bapak di belakang, lagi di kandang kambing mungkin ya, di situ depan kandang kambing tuh ngomong, Pak, ini suasana bahagia, Mbak Narti kan mau nikah, Pak. Kok bapak kok kayak gitu? Sekarang sering menghindar dari kami, terus kelihatannya sedih. Nggak apa-apa, Nduk, udah nggak apa-apa. Akhirnya yang terus terang ibunya juga, ternyata bapaknya itu lupa nggak nanyain karena dia itu masih megang klinik weton-weton Jawa, nggak nanyain wetonnya si Agus, kayak gitu. Jadi ternyata Yunarti itu wetonnya Jumat Kliwon, si Agus juga sama. Apa? Tali mayit? Bring sedapur. Nah iya, bring sedapur. Konon kan ada yang percaya ini kayak bapaknya si Sri percaya kalau misalnya bring sedapur, kalau mau jadi mulia banget, kalau mau jadi sengsara ya sengsara-sengsara nih, susah-susahnya. Bahkan ada yang satu bakal kalah, atau entah kalahnya bakalan pecah hubungannya gak langgeng, atau ada satu yang meninggal, ada sampai sejauh itulah dari pendapatnya itu. Jadi itu primbon ya. Iya, jadi bapaknya kayak menyesal kenapa saya nggak nanya lebih dulu. Nah, pernah diomongin ke Agusnya, Agus kekeh. Nah itu kan masalah ini, yang penting kan cinta, niatnya kita ada niat baik mau menjalin hubungan, mau berumah tangga, ya jangan ngomong ke situ, Pak. Lah pihaknya si Narti juga tetap kekeh, tapi orang tuanya Agus juga sama. Oh ini nggak baik gitu loh, berbahaya lah seperti itu. Nah, karena Sri kan mengerti lah ceritanya. Oh ternyata seperti itu yang membuat kayak ibunya menyesal, bapaknya menyesal. Nah setelah hari itu bukannya ya wis, kalau nggak dibatalkan saya ada harapan, ya kan? Kalau nggak ya diterusin aja, yang penting jalan. Itu kan masa lalu, anggap mitos-mitos dan sebagainya. Sekarang kan udah modern kata Sri, yang penting gimana caranya kita menjalin hubungan. Lah bapaknya itu setelah kayak gitu dia banyak si Narti ini sering diajak keluar sama bapaknya, Bi. Dan itu kalau pulang dia tuh kayak capek dan pulangnya pagi. Kalau ditanyain Mbak Narti dari mana sama bapak, aku baru dari laut, digituin, Bi. Kayak dilarung, kayak diapain lah, diajarin di laut biar buang sialnya, buang apanya. Kayaknya Sri pernah denger tapi nggak segitunya banget. Nah berjalannya waktu, disuruh puasa ini puasa itu, yang nampak jadi Sri itu bukannya seger mau nikah, ditambah kurus, tambah celong. Narti ya? Narti tambah nggak mengini lah. Dan Agus juga kan ketemu di kantor, Mas Agus kenapa nggak main? Nggak boleh, nanti katanya kalau nikah aja. Jadi nggak pernah ketemu belas itu. Ya paling sesekali nengok, terus ya nggak ngobrol sedikit, terus nanti pulang lagi lah, nggak jalan. Aturan kan jalan kemana kayak apa kan, seperti itu. Nah yang lain dirasakan oleh Sri, rumah itu pun setelah dia tahu
ada yang mengganjal, bapaknya berpendapat seperti itu, jadi aneh. Jadi sering yang satu hubungan keluarga jadi nggak harmonis, kayak kemarin nggak ada keceriaan, kakaknya ya mulai sedih, mulai murung, terus dipaksa buat tadi ya jalanin puasa-puasa, dilarung berapa kali. Nah ini rumahnya panas mas, semacam panas banget. Dan saya itu di kala seperti itu saya pengen nanya itu ibu-ibu itu datang ke saya dan saya pengen tanya. Saya kan nggak ada ya referensi nanya ke siapa. Itu ibu-ibu tua itu adalah teduh, nyenengin, kayak memahami. Saya pengen dia itu datang terus tak tanyain sebenarnya kenapa ini, tentang apa, dan situ punya solusi apa enggak, begitu ya. Nah, satu hari itu pagi-pagi Narti nggak ada di kamar. Terus kan kamarnya sampingan, tapi si Sri itu dengar di samping itu semacam ada nyanyian kidung, orang ngidung. Tapi dia nggak ngasih Narti itu ada di rumah atau enggak. Yang jelas kalau jam-jam pagi itu nganter ke pasar. Loh kok ada suara orang ngidung perempuan di samping kamarnya atau kamarnya Narti. Masa Mbak Narti udah pulang? Lagian Mbak Narti mana seneng ngidung-ngidung begitu, bisa juga enggak. Akhirnya kepo-kepo dia itu keluar, itu pas deket-deket kamar ya. Dia itu pelan-pelan jalannya ini. Suaranya itu bukan suaranya Narti, bukan banget, itu lebih ke suara ibu-ibu lah, suara ibu-ibu. Udah agak berat, tapi enak. Pas dia ngeliat ke dalam itu nggak ada orang sama sekali, tapi di depan tiolet ada bangku kecil itu, dia langsung seret, langsung geser, nggak ada orangnya. Itu langsung jimbrak dia kan, astagfirullahaladzim, itu sih yang apa, ada yang duduk di situ, yang nyanyi siapa? Nggak ada player musik sama sekali kan. Dia mulai kaget, takut kan, mau ngomong sama bapak nanti gimana, ngomong sama ibu nanti saya yang salah. Terus malam harinya itu dia ngeliat lagi sesuatu yang ada di sampingnya Mbak Sri. Jadi kalau Mbak Sri kemanapun, dia itu sering pas di kamar, apalagi di kamar ya, dia mau ngambil sesuatu kayak pinjem sisir apa ke kakaknya gitu ya, Bi. Itu lihat Mbak Sri tadinya mau ngomong Mbak pinjem sisir, nggak jadi, kan ada yang duduk tapi nggak jelas posisinya, mirip kayak Mbak Sri, cuman sampingnya gitu loh, di samping tapi sebelah jauh, bukan di sebelah dekatnya Sri. Itu mirip banget kayak Mbak Sri, cuman nggak kelihatan mukanya. Iya Narti, mirip seperti Narti tapi nggak kelihatan mukanya. Ini siapa ya? Akhirnya pas dia keluar karena takut, ternyata ada sosok yang sama itu udah di kamarnya Sri, tapi ngadepnya lagi-lagi bukan ngadep ke mukanya, tapi dari bentuk tubuhnya apa mirip sama Mbak Narti, mirip banget. Cuman rambutnya lebih panjang dan bau harum itu mirip kayak bau harum lagi nenek-nenek itu datang. Kayak opa. Kayak opa, mirip seperti itu. Terus dia itu mau ngadu sama siapa? Dia pengen mengharap opa itu datang. Sebut saja opa ya, sebut saja opa datang. Saya mau cerita ini ada apa begitu ya. Giliran malam hari diantara mau tidur dan terjaga, mau ngantuk-ngantuk begitu ya, opa itu datang, benar-benar datang. Dia itu posisinya senderan mau tidur. Langsung kayak gitu, enggak namanya situ, terus kayak gitu kan. Itu ngomong tapi kan nggak ngomong apa-apa sih. Dia langsung datang dengan posisi persis kayak kemarin-kemarin itu, pakaiannya putih semua. Dia langsung hatinya itu pengen nanyain, Mbah ini sebenarnya ada apa kok keluarga? Opa ini ada apa? Iya opa ini semua ada apa kok keluargaku jadi begini? Tanggapannya justru kebalikannya dari apa yang diharapkan. Malah nyengir-nyengir banget Ki. Nyengir-nyengir banget gimana sih? Kayak dia itu mencibir, kayak nyengir-nyengir apa ya? Kayak semacam kayak dia tahu semua dan emang mengharapkan seperti itu. Langsung ngomong, Mbah, emang Mbah kenapa? Langsung panjang buat kayak gitu sambil dia kayak mundur-mundur nembus tembok. Wah, dia ketakutan, langsung larinya ke siapa? Nyari bapak yang paham dunia klinik. Ya sering cerita-cerita kayak gitulah. Bapak dicari di kamar nggak ada. Itu kandang kambing belakang. Di kandang kambing akhirnya. Lagi ngobrol sama kambing. Enggak, di depan kandang kambing ada jagongannya, Bi. Ada ya buat duduk-duduk itu. Bapak di situ pas Pak belum ngomong langsung dipeluk sama bapaknya. Duh, bapak minta maaf, bapak minta maaf. Kayak gini udah salah, bapak udah salah sama kamu, terutama salah sama kamu. Loh, kan bingung kenapa? Ya kamu nggak bisa bohongin bapak. Kamu itu paling dekat sama bapak. Semua orang bisa ditipu. Tetap bapak tahu perasaan kamu sebenarnya sama Agus. Itu kamu itu cinta sama Agus. Enggak, saya nggak suka sama Agus. Saya nggak suka sama Agus.
Singkat cerita, tetap berjalan pernikahan, Bi. Pernikahan berjalan, ramai banget orang. Dan ini karena waktu ya, Bi, tak percepat aja. Di pernikahan itu ada sesuatu yang bikin dari pihaknya Agus maupun dari keluarganya si Sri itu aneh ngelihat si Narti itu terlalu cantik, Bi. Bisa dibilang itu kayak bukan dia, cantik banget. Kata orang apa, gini ya, pengunjung yang nonton atau yang kondangan, apa bocah orang tahu apa ya make upan terus manglingnya apa gimana ya, tapi ayu banget, terlalu cantik banget, dan dia itu enggak ada omongnya blas. Jadi selama dirias dia apa enggak ada omongnya blas. Lah gue pas jejeran kan ini pagar betis ya, pagar ayu ya, misalnya kan bocah-bocah kecil ini dicariin lah, ini sih Nina mana yang jadi pagar putih satunya, maring buri katanya begitu, ke belakang dicariin. Loh, itu ternyata dari belakang itu rame. Lu kamu kenapa? Ternyata bocah itu ada di kamar mandi, lagi berendam. Jadi di sininya dibahasain sendiri. Oh, gimana sih pakai kebaya, dibahasain sendiri, tangannya dicelup begitu. Mau, aku nggak mau ke sana lagi, nggak mau ke sana. Itu bukan Yunarti. Nanti gimana, jangan bikin geger. Bapaknya marah kan, jangan bikin geger. Bocah gue balik. Bocah dibawa pulang sono. Enggak jadi pagar betis, digantiin yang lain pokoknya lah ya. Bocah jangan, enggak, itu setan, itu sultan, bukan Yunarti katanya. Bukan Yunarti, itu setan. Saya tadi dipegang aja panas banget. Ada buktinya, di air itu diginiin kayak ada jari 3 ngemek begitu loh. Itu ngelemeng hitam itu. Wah, jadi geger. Wah, jangan-jangan karena wetonnya sama dan macam-macam lah, semua ini spekulasi yang ada. Singkat cerita tetap nikahan, tapi Agus murung, Narti murung, orang tua juga seperti itu sampai sekitar 2 minggu, kemudian dibawa ke rumahnya Agus, boyongan ke sana. Nah, lama hamil. Narti itu ketika babaran meninggal. Akhirnya kayak semacam doanya dia sendiri, bapaknya sendiri loh. Nanti ada yang kalah. Seringnya berpendapat begitu, ini mah doa orang tua sendiri. Terus anaknya itu dirawat sama keluarganya Sri. Kayak udah kehilangan anak, jadi ada bocah itu buat jugul lah, buat ganti di sini. Nah, Sri sering dijodohin kemudian sama Agus. Sri nggak mau, dia itu akhirnya memilih kerja keluar kota. Sampai bocahnya agak gede, tetap saja ketika pulang akhirnya ada teman yang memediasi. Kadang-kadang Sri cinta hubungan kan datangnya harus melalui hal seperti itu. Kamu jangan kuku. Mungkin Gusti Allah pengen nyatain sama Agus dengan cara seperti ini gitu kan. Akhirnya yo singkat ceritanya nikah. Nah, turun ranjang. Itu yang cerita Bimo itu, ya itu bocah itu Bimo. Anak laki-laki. Itu aja ceritanya wis. Tapi itu ya pendapat tentang tadi dari bapaknya, bukan seperti itulah. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih Mbak Sri, terima kasih semuanya. Mas Bimo ya yang cerita. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu yang udah nontonin sampai di detik menit ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.